Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan contoh kepada kami, Santo Paulus. Bagaimana engkau mengubah dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Mewartakan putramu ke seluruh daerah. Timur jauh, Eropa sampai ke Roma. Dengan semangat yang membara. Dengan jiwa yang menyatu dengan engkau, dengan putramu dan Roh Kudus. Beri kami ya Bapa semangat yang sama seperti Paulus. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama pada tanggal 6 Oktober 2020, hari Selasa ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan mengubah Paulus. Paulus menceritakan pengalaman rohani, pengalaman batinnya, yaitu berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Sekali lagi, berjumpa pribadinya secara pribadi dengan Yesus. Semangat pertobatan dan Tuhan mengubah hidupnya. Maka dia menyatu dengan Yesus. Dia tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, bahkan para rasul pun. Dia harus 3,5 tahun berada di Arab untuk merenungkan, untuk memahami panggilan hidupnya. Dan saya yakin dalam perheningan dia selama 3,5 tahun itu, dia pasti berjumpa dengan Yesus. Yesus mengajar dia. Karena itu dia mengatakan, aku tidak perlu pergi ke Yerusalem. Meskipun akhirnya dia harus pergi ke Yerusalem bertemu dengan Petrus dan beberapa rasul lain. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia alami karena Kristus sendiri mengubah hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus. Yesus menyatakan segala kebijaksanaan kehendaknya kepada dia. Dan itulah yang menjadi buah-buah dari karya kerasulannya yang begitu luar biasa. Ke segala penjuru, dengan segala korban, dengan segala risiko, dengan segala bahkan mati sekalipun. Kita tahu akhirnya dia mati, kepalanya dipenggal. Ada Basilika Santo Paulus di Roma. Markas besar dari kerajaan Roma yang besar, gagah perkasa diruntuhkan oleh iman Paulus. Saudara, saya yakin Anda dan saya dan kita semua tergerak untuk memberikan sumbangan yang terbaik untuk dunia, untuk masyarakat kita. Tetapi pertama-tama kalau kita ingin mengubah orang lain, mengubah dunia, mengubah istri, suami, anak, harus belajar mengubah diri kita sendiri. Bacaan Injil hari ini adalah sikap Marta yang gelisah, yang cemas, yang mungkin marah, mungkin gemas. Melihat bahwa dia mengerjakan segala sesuatu sendirian. Dengan para rasul mungkin yang rame. Tapi dia melayani ya, sendiri. Dia gemas karena Maria justru duduk dekat kaki Yesus. Mendengarkan pengajaran Yesus. Saudara, sikap Marta ini adalah seringkali sikap kita juga. Kita melihat gemas, prihatin terhadap orang di sekitar kita. Mungkin marah, mungkin mangkel. Apa saja. Dan kita minta Yesus untuk mengubah orang lain. Dan Marta juga mengatakan, katakan kepada Maria supaya membantu aku. Jadi kata-kata yang sinis, yang mangkel, yang kecewa, ya, yang gemas, yang seperti memerintah Yesus. Untunglah Yesus tidak marah ya. Untung Yesus tidak marah. Kamu memerintah saya, siapa kamu gitu kan. Tapi Yesus sungguh mengatakan, Maria telah memilih yang terbaik. Duduk mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan kepadanya.
Marta, Marta, engkau sibuk menyusahkan diri dengan berbagai macam hal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah kita. Kita sibuk berbagai macam hal, gelisah, cemas, dan itulah ketika kita berada di dalam tataran kedangkalan hidup kita, kita mengikuti pikiran kita, perasaan kita, kemangkalan kita, banyak tentang dunia, kekecewaan, ketakutan akan coronavirus, dan seterusnya. Pikiran kita. Ya, pasti itu kita miliki. Nah, bagaimana kita? Ya, harusnya sikap Marta dan sikap Maria dan menjadi satu dalam diri kita. Supaya kita tenang, damai, kita duduk diam dekat Yesus, mendengarkan. Ya. Saudaraku yang terkasih, ada satu kalimat yang dari seorang pengarang yang mengatakan, let your attention rest in the awareness, not the object of the awareness. Let your attention, biarkanlah perhatianmu tinggal, istirahat dalam kesadaran, bukan dalam objek kesadaran. Objek kesadaran itu pikiran, perasaan, segala macam yang ada dalam pikiran kita, yang bergelantung kemana kesan mari, yang pergi ke sana kemari, yang kacau ke sana kemari, dan kita bingung, kita kacau. Jangan itu, tapi awareness, kesadaran. Apa yang ada dalam kesadaranku? Oh, aku sekarang gelisah, aku sekarang cemas, aku sekarang takut. Tinggallah di sana. Dan dialogkan dengan Yesus. Maria duduk dekat kaki Yesus, berarti dia akrab, dia mesra, dia memberikan seluruh dirinya untuk memusatkan perhatian kepada Allah yang mengontrol kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Anda mengontrol hidupmu? Nggak bisa. Anda mengontrol suami, istri, dan anak-anak, orang lain, sekitarmu, masyarakat, coba lihat. Virus ini kena pada banyak orang karena setiap hari mereka nggak peduli. Semakin banyak. Apakah kita bisa mengontrol itu? Nggak bisa. Maka kita gelisah, kita cemas. Oke, bagus, tidak apa-apa. Tapi harus ada tindakan solusinya. Apa? Solutif bahasa yang kita sekarang sedang. Apa? Duduk diam hening. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan untuk berada dekat Yesus, mendengarkan sabda Allah, baca kitab suci, baca ruah, baca, tidak mengerti, tidak apa-apa. Lalu dialogkan dengan Yesus, hadirkan. Yesus, apa maknanya pertemuan Marta dan Maria bagimu? Bagiku apa artinya? Mungkin aku adalah seperti Maria. Tapi juga mungkin aku seperti Marta. Mungkin kebanyakan kita adalah Marta. Kombinasi antara dua hal ini menjadi ada dalam diri kita. Kita bisa gelisah, bisa cemas, tapi kita duduk diam. Kita masuk ke level yang lebih dalam. Jadi bukan hanya level kedangkalan di permukaan, di pikiran, perasaan. Masuk ke dalam, mendengarkan Tuhan yang mengontrol hidupku. Mengontrol. Ya, sekali lagi, mengontrol hidupku, bukan diriku. Tapi Tuhan yang mengontrol kehidupan, mengontrol alam semesta. Kita bersandar kepada Dia. Saudara, saya yakin Anda dan saya pasti ingin berubah hidup kita. Jangan mengubah orang lain. Jangan memerintah Tuhan untuk mengubah suami, istri, dan anak-anak, dan dunia. Tidak bisa. Kita mengubah diri kita sendiri. Caranya apa? Kita duduk diam hening seperti Maria, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, hadirkan Tuhan Yesus. Di belakang saya ada gambar Yesus dan Maria. Kalau Anda menjadi objek dari permenungan saya, percakapan batin, memandang Yesus, memandang Bunda Maria seperti dia hidup. Ya, saya masih mencoba meditasi, kontemplasi kehadiran Yesus. Ya, Engkau hadir Yesus, Engkau tinggal di sini dalam hatiku. Nah, ketika kita merenungkan sabda yang tertulis ini, maka kita harus juga merenungkan sabda yang tak tertulis.
Perhatikan, sabda tertulis adalah kitab suci dan sabda yang tertulis adalah conversation, percakapan saya dengan Yesus yang hadir, yang menyatakan sesuatu kepada saya, kepada kita. Saudara, mari saya selalu mengajak Anda untuk diam, hening, sujud karena mencontoh teladan Maria. Kalau tidak, kita akan menjadi Marta terus-menerus, tidak akan terjadi perubahan hidup kita, tidak akan terjadi seperti Paulus. Karena Tuhan mengontrol, jangan mengontrol kehidupan. Yesus Allah yang mengontrol kehidupan. Kalau ada masalah, persembahkan ke dalam hati Yesus itu. Letakkan problem Anda dalam hati Yesus, dalam hati Bunda Maria itu. Biarkanlah Yesus yang mengontrol, mengubah hidup kita. Anda, kita semua. Jangan minta Yesus, memaksa Yesus untuk mengubah orang lain. Tapi mohon rahmat Roh Kudus supaya Tuhan mengubah aku. Mengalami bersama Yesus. Bukan hanya seperti Paulus mengalami pewahyuan Allah, pewartaan Allah dalam diri Paulus. Semoga hari ini Anda dan saya dan kita semua memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupku. Tuhan yang mengontrol hidupku, bukan siapa-siapa, bukan aku, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Roh Kudus mengontrol hidup kita. Yesus mengontrol hidup kita, Bunda Maria. Bersandarlah kepada yang mengontrol kehidupan. Jangan aku, jangan orang lain, jangan coronavirus, jangan apapun. Tuhan memberkati Anda, kita semua, dengan rahmat dan kasih yang melimpah. Bagi Anda untuk taat, duduk, diam, dan itu butuh korban. Sekali lagi, butuh korban, paksa diri Anda sendiri. Nah, lama-lama Anda akan mendapatkan karunia itu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.